Oda Nobunaga, 1534-1582, adalah seorang daimyo atau penguasa feodal Jepang yang memainkan peran penting dalam penyatuan Jepang pada periode Sengoku. Ia adalah salah satu dari 3 tokoh terkenal dalam sejarah Jepang yang dikenal sebagai Tiga Besar Einin, bersama dengan Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Oda Nobunaga lahir pada tahun 1534 di Provinsi Owari, sekarang Prefektur Aichi. Ia adalah anak kedua dari Oda Nobuhide, seorang daimyo setempat. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1551, Nobunaga mengambil alih kepemimpinan keluarga Oda dan mulai memperluas pengaruhnya di wilayah sekitar. Nobunaga memiliki ambisi untuk menyatukan Jepang di bawah kekuasaannya sendiri. Dia menggunakan taktik dan strategi militer yang inovatif dan agresif, serta memanfaatkan senjata api yang baru diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Nobunaga juga terkenal karena keberaniannya dalam menghadapi klan samurai yang kuat dan tradisional. Pada tahun 1560, Nobunaga mencapai kemenangan yang penting dalam pertempuran Okehazama. Pertempuran ini menandai awal dari kampanye militernya yang sukses untuk menguasai Provinsi Kyoto, pusat politik Jepang pada saat itu. Nobunaga menggunakan taktik mengejutkan untuk mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar yang dipimpin oleh daimyo Yoshimoto Imagawa. Selama 2 dekade berikutnya, Nobunaga terus memperluas kekuasaannya dengan mengalahkan dan menaklukkan daimyo-daimyo lainnya. Dia melakukan reformasi ekonomi dan administrasi yang agresif, yang meliputi pengurangan kekuatan birokrasi dan samurai tradisional yang korup, serta pemberian penghargaan dan kekuasaan kepada orang-orang yang setia padanya. Namun, pada tahun 1582, perjalanan karir Nobunaga yang cemerlang terhenti secara tragis. Salah seorang jenderalnya yang tidak puas, Akechi Mitsuhide, memberontak dan menyerang markas Nobunaga di Honnoji. Nobunaga meninggal dalam serangan itu. Setelah kematian Nobunaga, salah satu jenderalnya yang paling dekat, Toyotomi Hideyoshi, melanjutkan upayanya untuk menyatukan Jepang dan berhasil mencapainya beberapa tahun kemudian. Pada akhirnya, Tokugawa Ieyasu menjadi shogun dan mendirikan pemerintahan Tokugawa yang berkuasa selama lebih dari 200 tahun di Jepang. Oda Nobunaga dikenal sebagai figur kontroversial dalam sejarah Jepang. Di satu sisi, dia dihormati sebagai tokoh yang memulai proses penyatuan Jepang dan membawa perubahan penting dalam masyarakat Jepang. Namun, di sisi lain, dia juga dikritik karena tindakan kekerasan dan kebrutalannya dalam merebut kekuasaan. Meskipun demikian, peran dan warisannya dalam sejarah Jepang tidak dapat disangkal. Oda Nobunaga memiliki beberapa pengikut setia yang berperan penting dalam kampanye militernya dan mendukung ambisinya untuk menyatukan Jepang. Berikut adalah beberapa pengikut terkenal dari Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi awalnya adalah pelayan dan pengikut setia Nobunaga. Dia bergabung dengan pasukan Nobunaga pada awal 1570-an dan menjadi salah satu jenderal terkemuka dalam kampanye militer Nobunaga. Setelah kematian Nobunaga, Hideyoshi melanjutkan upaya penyatuan Jepang dan berhasil mencapainya. Dia kemudian menjadi salah satu penguasa terkuat di Jepang dan mendirikan dinasti Toyotomi. Akechi Mitsuhide. Akechi Mitsuhide awalnya adalah pengikut Nobunaga dan menjadi salah satu jenderal terkemuka dalam pasukannya. Namun, dia memberontak dan menyerang markas Nobunaga di Honnoji pada tahun 1582, yang mengakibatkan kematian Nobunaga. Pemberontakan Mitsuhide ini dikenal sebagai Insiden Honnoji. Meskipun dia menjadi pengkhianat Nobunaga, Mitsuhide pernah menjadi pengikut setia Nobunaga dan memiliki peran penting dalam kampanye militernya sebelum pengkhianatannya. Mori Ranmaru. Mori Ranmaru adalah salah satu pengikut setia Nobunaga dan salah satu jenderal muda yang sangat dihormati dalam pasukannya. Dia sangat dekat dengan Nobunaga dan dianggap sebagai salah satu favoritnya. Ranmaru tewas dalam insiden Honnoji ketika dia mencoba melindungi Nobunaga.
Niwa Nagahide adalah seorang jenderal dan pengikut setia Nobunaga. Dia memiliki peran penting dalam kampanye militernya dan bertugas sebagai salah satu kepala pelayan Nobunaga. Setelah kematian Nobunaga, Nagahide melanjutkan dukungannya kepada Hideyoshi dan terus melayani keluarga Toyotomi. Shibata Katsuie adalah seorang jenderal yang kuat dan pengikut setia Nobunaga. Dia berperang bersama Nobunaga dalam beberapa pertempuran penting. Namun, setelah kematian Nobunaga, Katsuie berseteru dengan Hideyoshi dalam pertempuran untuk menguasai kekuasaan dan akhirnya dikalahkan. Pengikut setia ini dan banyak lainnya membantu Nobunaga dalam mencapai tujuannya untuk menyatukan Jepang. Mereka adalah bagian penting dari kesuksesan militernya dan mewariskan warisan penting dalam sejarah Jepang. Oda Nobunaga dikenal karena strategi perang yang inovatif dan agresif. Berikut adalah beberapa strategi perang yang digunakan oleh Oda Nobunaga. Aliansi taktis. Nobunaga menggunakan taktik aliansi dengan daimyo-daimyo kecil untuk mengurangi ancaman dari daimyo-daimyo besar. Ia menjalin persekutuan dengan daimyo-daimyo yang memiliki kepentingan yang sama dengannya, sehingga memperluas basis kekuatannya dan memperoleh keunggulan dalam pertempuran. Penggunaan senjata api, salah satu ciri khas Nobunaga adalah penggunaan senjata api, khususnya musket. Dia memperkenalkan senjata api ke dalam medan perang Jepang dan menggunakan mereka secara efektif. Penggunaan senjata api memberikan keuntungan besar bagi pasukannya dan menciptakan kepanikan di kalangan pasukan musuh yang tidak terbiasa dengan senjata ini. Penyerangan cepat dan kejutan. Nobunaga seringkali menggunakan taktik penyerangan cepat dan kejutan untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat. Dia memanfaatkan kecepatan dan mobilitas pasukannya untuk menghancurkan pasukan musuh sebelum mereka bisa mengatur pertahanan yang efektif. Pengepungan dan pembakaran benteng. Nobunaga mengembangkan strategi pengepungan yang efektif untuk merebut benteng-benteng musuh. Dia menggunakan artileri dan senjata api untuk melemahkan pertahanan musuh, kemudian melancarkan serangan bersama pasukannya untuk merebut benteng tersebut. Nobunaga juga terkenal karena membakar benteng-benteng yang tidak dapat direbut untuk menghindari perang yang berkepanjangan. Politik terbuka dan toleransi. Nobunaga menggunakan strategi politik terbuka dan toleransi dalam upayanya untuk menyatukan Jepang. Dia menerima orang-orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk pedagang dan misionaris asing, dan memberi mereka kekuasaan dan keuntungan dalam pemerintahan. Ini membantu mengurangi oposisi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Reformasi administrasi dan ekonomi. Selain strategi militer, Nobunaga juga melakukan reformasi administrasi dan ekonomi yang penting. Dia merampingkan birokrasi, mengurangi kekuatan samurai tradisional yang korup, dan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang setia padanya. Nobunaga juga mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, yang membantu memperkuat basis keuangan dan dukungan militer. Strategi perang yang digunakan oleh Oda Nobunaga ini membuktikan kecakapannya dalam merencanakan pertempuran dan mengatasi tantangan yang dihadapinya. Dengan strategi-strategi inovatif ini, Nobunaga berhasil mencapai kesuksesan militer dan memainkan peran penting dalam penyatuan Jepang. Kekuasaan Oda Nobunaga akhirnya runtuh setelah insiden tragis yang dikenal sebagai insiden Honnoji pada tahun 1582. Berikut adalah beberapa penyebab runtuhnya kekuasaan Nobunaga. Insiden Honnoji, pada tanggal 21 Juni 1582, Akechi Mitsuhide, salah satu jenderal Nobunaga yang dulunya setia, memberontak dan menyerang markas Nobunaga di kuil Honnoji di Kyoto. Serangan mendadak ini mengakibatkan kematian Nobunaga. Insiden Honnoji mengejutkan dan tidak terduga, dan karena itu, pasukan Nobunaga tidak dapat merespons dengan cepat untuk melindungi dan mempertahankan Nobunaga. Pengkhianatan Akechi Mitsuhide. Akechi Mitsuhide adalah pengikut setia Nobunaga yang kemudian berbalik melawan Nobunaga. Ada beberapa spekulasi mengenai alasan di balik pengkhianatan Mitsuhide, termasuk perbedaan pendapat politik, perselisihan pribadi, dan ambisi pribadi Mitsuhide untuk menguasai kekuasaan. Apapun motifnya, pengkhianatan Mitsuhide sangat merugikan Nobunaga dan mengakibatkan runtuhnya kekuasaannya. Kematian Nobunaga dalam insiden Honnoji adalah pukulan telak bagi kekuasaan dan rencana penyatuan Jepang yang sedang ia kejar.
Nobunaga adalah otak di balik strategi dan kepemimpinan yang sukses, dan kematiannya mengakibatkan kekosongan kekuasaan dan kebingungan di antara pengikutnya. Penerus yang tidak kuat. Setelah kematian Nobunaga, pengikut setia seperti Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu berjuang untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan mempertahankan warisan Nobunaga. Namun, dalam beberapa tahun setelah kematiannya, ada ketidakstabilan politik dan persaingan kuat antara para pengikutnya. Kurangnya penerus yang kuat dan konsolidasi kekuatan mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Nobunaga. Pertempuran Sekigahara, runtuhnya kekuasaan Nobunaga secara definitif dikonfirmasi dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, lebih dari satu dekade setelah kematian Nobunaga. Pertempuran ini merupakan pertempuran besar antara pasukan Hideyoshi dan pasukan Ieyasu untuk memperebutkan kekuasaan. Tokugawa Ieyasu berhasil memenangkan pertempuran dan mengonsolidasikan kekuasaan di Jepang, mengakhiri periode Sengoku dan memulai era pemerintahan Tokugawa yang berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Dalam kesimpulannya, runtuhnya kekuasaan Nobunaga disebabkan oleh pengkhianatan Akechi Mitsuhide, kematiannya dalam insiden Honnoji, ketidakstabilan politik pasca kematiannya, kurangnya penerus yang kuat, dan akhirnya kekalahan pasukan Nobunaga dalam pertempuran Sekigahara. Oda Nobunaga meninggalkan peninggalan budaya yang signifikan dalam sejarah Jepang. Berikut adalah beberapa aspek dari peninggalan budaya Nobunaga. Penyatuan Jepang, salah satu kontribusi terbesar Nobunaga adalah upayanya dalam menyatukan Jepang. Nobunaga memulai proses penyatuan yang berkelanjutan di Jepang, yang kemudian dilanjutkan oleh pengikut setianya seperti Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Pencapaian ini membawa stabilitas politik yang lebih besar ke Jepang dan memulai periode Edo yang relatif damai. Pengaruh seni dan budaya, Nobunaga dikenal sebagai pendukung seni dan budaya. Dia melindungi dan memberi dukungan kepada seniman dan pembuat senjata terampil. Nobunaga juga memfasilitasi hubungan budaya dengan bangsa Eropa yang masuk ke Jepang pada masa itu, seperti pengaruh seni dan senjata api dari Barat. Dalam beberapa hal, ini mempengaruhi perkembangan seni dan budaya Jepang selanjutnya. Perubahan sosial dan politik, Nobunaga menerapkan reformasi sosial dan politik yang signifikan selama pemerintahannya. Dia merampingkan birokrasi dan mengurangi kekuatan kelas samurai tradisional yang korup. Dia juga mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung kebijakan toleransi terhadap kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya diabaikan atau dihina. Pembangunan benteng, Nobunaga terkenal karena mengembangkan dan memperkuat benteng-benteng sebagai bagian dari strategi militernya. Benteng-benteng yang dibangunnya, seperti Istana Azuchi dan Kastil Gifu, adalah contoh arsitektur yang mengesankan. Benteng-benteng ini juga memiliki pengaruh pada perkembangan benteng-benteng Jepang selanjutnya. Pengaruh pada perkembangan strategi militer, Nobunaga dianggap sebagai salah satu daimyo pertama yang menerapkan strategi militer yang inovatif dan agresif di Jepang. Penggunaan senjata api dan taktik penyerangan cepat dan kejutan adalah beberapa kontribusinya dalam pengembangan strategi militer. Pendekatannya yang agresif mempengaruhi daimyo-daimyo berikutnya dan menjadi landasan bagi kesuksesan Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Peninggalan budaya Nobunaga ini memiliki dampak jangka panjang pada sejarah, seni, budaya, dan strategi militer Jepang. Nobunaga dihormati sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang dan warisannya terus terlihat hingga saat ini.